Belum selesai lagi permasalahan perusahaan tiba-tiba bangkrut, hutang 5 miliar timbul, ada satu permasalahan, puncak permasalahan yang membuat keluarga Bobby menjadi hancur, membuat keluarga Bobby menjadi tidak karuan-karuan. Tingkah dari sang ayah yang tiba-tiba minta cerai kepada sang ibu. Udah. Kalau semua permasalahan ini tidak ada jalan keluarnya. Kalau permasalahan ini tidak ada titik terangnya, ya udah, kita pisah, kita cerai. Setelah ayah mengatakan cerai, ayah di sini keluar, ya, keluar dari rumah, mengendarai mobil pribadinya, pergi entah kemana. Apa yang aku rasakan ini benar-benar aneh. Hatiku bergetar, ada rasa sedih, ada rasa senang, namun tidak dapat diungkapkan. Itulah gambaran perasaan dari Bobby ketika mendengar ibunya mengatakan, "Cuman kamu yang ibu punya." Bobby yang sebelumnya hidup bergelimang harta. Bobby yang sebelumnya hidup dimanja oleh harta yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, namun kini harus merasakan kerasnya dunia luar untuk mencari sedikit rezeki demi menafkahi ibu dan adiknya yang berusia 10 tahun. Pekerjaan yang didapat oleh Bobby di tempat komputer servis ini memang tidak tetap cuman sekedar jadi cadangan atau panggilan lah. Kalau ada numpuk komputer yang tidak dibenerin, Bobby dipanggil, upahnya setelah selesai pekerjaan baru didapat. Pada hari itu Bobby langsung disuruh untuk membereskan laptop komputer yang numpuk, yang belum bisa dibenarin oleh teknisi yang ada di toko tersebut. Satu persatu laptop komputer dikerjakan oleh Bobby. Kurang lebih sekitar 3 hari lah. 4 laptop, 2 komputer sudah dapat diselesaikan oleh Bobby. Bobby pun di sini menerima upah sesuai perjanjian. Ketika semua sudah beres, sudah kamu lakukan, upahmu langsung dibayarkan. Bobby senang akan menerima uang pada hari itu. Tapi setelah Bobby mengetahui nominal uang yang diterimanya dari pekerjaan yang cukup ribet, memakan waktu 3 hari, Bobby di sini merasa kalau apa yang dilakukannya itu sama aja sia-sia. Karena upah yang diterima Bobby mengerjakan servis laptop dan komputer selama 3 hari, di masa itu cuma menerima upah sebesar Rp80.000. Menerima uang Rp80.000. Bobby di sini menganggap kalau si bos ini sedang bercanda. Kalau si bos ini sedang mempermainkan Bobby. Nanyalah Bobby dengan si bos, "Pak, nggak bercanda Pak? Bapak memberikan aku upah sebesar Rp80.000. Setelah aku mengerjakan laptop dan komputer yang sudah hampir jadi bangke, itu bisa hidup normal lagi." Si pemilik tempat servis laptop dan komputer di sini mengatakan kepada Bobby, "Ya, memang segitu. Memangnya kamu kenapa? Kurang upah yang kamu terima, uang yang kuberikan dengan apa yang telah kamu kerjakan." Bobby di sini bingung menjawab. Kalau dibilang upahnya kurang, takutnya nanti Bobby tidak dapat job lagi. Kalau dibilang cukup, ya duit 80.000. Sampai kemana lah duit 80.000? Dengan berat hati pada saat itu, Bobby di sini menerima upah sebesar 80.000. Bobby di sini membawa uang tersebut pulang ke rumah untuk diserahkan kepada ibu. Di perjalanan,
dari tempat Bobby kerja, servis komputer dan laptop, berjalan menuju ke rumah kontrakan. Di perjalanan itulah Bobby di sini mencoba untuk merenung, memikirkan uang 80.000 yang kuterima, apakah layak atau tidak. Ketika Bobby merenung atau memikirkan uang 80.000 ini, terpintas saja di pikiran Bobby, seperti Bobby merasa kalau ada untungnya juga. Aku nerima duit 80.000 pada hari ini. Bersyukur juga lah aku. Hari ini aku bisa megang duit 80.000. Mulai di sini Bobby merasakan ada sesuatu yang berbeda yang dirasakan Bobby. Beliau baru mengenal rasa syukur. Baru tahu bersyukur itu nikmatnya sangat luar biasa sekali. Uang 80.000 yang tadinya tidak ikhlas diterima sama Bobby, sekarang menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali, sesuatu yang akan diberikan kepada ibunda tercinta. Untung ada duit 80.000 ini. Coba, kalau aku nggak dapat kerjaan hari ini, nggak dapat uang 80.000, kasihan ibu, sudah ngarep aku pulang bawa sesuatu. Nah, dengan uang 80.000 yang dimiliki Bobby, di sini dia merasa bangga, di sini dia merasa sangat bersyukur sekali, dan mulai hari itu Bobby bisa sedikit demi sedikit menikmati kehidupan yang memang sangat sederhana, bahkan sangat sulit pada masa itu. Tapi beliau di sini sudah merasakan rasa syukur itu nikmat, indahnya bersyukur. Sedikit demi sedikit perilaku sifat buruk dari Bobby lama ini mulai hilang. Semua itu berubah ketika Bobby menikmati rasa syukur, merasakan indahnya bersyukur. Seharian Bobby kini sudah terjadwal. Pagi, dia sudah sampai ke tempat servis komputer. Sore, sebelum maghrib, Bobby sudah ada di rumah. Karena Bobby harus mempersiapkan segala sesuatu untuk makan malam, untuk makan adiknya, untuk makan ibunya. Karena awal-awal ketika Bobby baru masuk di tempat servis komputer, ibunya ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tapi lama-lama 2 minggu ditinggalin Bobby dari pagi sampai sore, ibunya ini terlihat wajahnya semakin ketakutan. Depresi yang dialami, ketakutan yang dirasakan ibunya, ini seakan-akan yang memang benar-benar nyata. Ibunya tidak berani lagi keluar rumah. Ibunya lebih banyak menghabiskan waktu kalau tidak ngumpet di dapur, ibunya mengurung diri di dalam kamar. Bobby sempat bertanya sama ibunya, ibu kenapa? Kok ibu makin hari makin ketakutan aja? Bukannya ibu senang sekarang Bobby sudah ada kerjaan. Ibu ndak perlu mikir di mana ibu harus minjem duit. Bobby sudah bisa menghasilkan uang setiap harinya. Kok malah ibu sekarang kayak orang ketakutan? Ada apa? Awalnya ibunya si Bobby di sini tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bobby pun di sini mencoba untuk lebih memperhatikan memperhatikan si ibu, tapi yang namanya Bobby kerja di luar rumah. Ketika Bobby tidak ada di rumah, Bobby tidak tahu apa yang terjadi. Sampai di mana pada suatu ketika, salah satu tetangga yang ada di rumah kontrakannya si Bobby nyamperin Bobby di tempat kerjaannya, di tempat servis komputer, memberitahu kalau ibumu di rumah ada orang yang datang ngamuk-ngamuk. Ibumu sedang berantem di rumah sama laki-laki, badannya besar-besar. Pergi pulang, liatin. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh tetangganya, Bobby pun di sini bergegas pulang. Sesampainya di rumah, si Bobby sudah mendapati beberapa orang bertubuh gempal, bertubuh besar, tengah ribut dengan ibunya. Mereka ini adalah orang-orang yang menagih hutang. Bobby kaget di sini loh, kok mereka ini bisa tahu alamat tempat tinggal kami sekarang? Kok mereka ini bisa dapat alamatnya di sini? Padahal tidak ada yang tahu Bobby dan ibunya pindah ke sana. Bobby pun mencoba melerai pertengkaran pada saat itu. Bobby tidak dapat berbuat banyak. Ibunya di sini sudah terpojok dengan ancaman, membuat mental atau psikologi dari ibunya si Bobby semakin drop. Akhirnya mereka pulang, mungkin puas dengan apa yang mereka lakukan pada hari itu. Kolektor itu mengancam kalau dalam waktu dekat ibu tidak segera menyicil atau melunasi hutang-hutangnya, mereka akan datang lagi, akan mengambil tindakan.
Bobby tidak dapat menjanjikan, tidak dapat menjawab. Mereka pergi, Bobby pun di sini menggotong atau menggendong ibunya yang ada di teras depan rumah, digendong masuk ke dalam kamarnya. Setibanya di kamar, Bobby di sini mencoba membisikkan di telinga ibunya, nyuruh ibunya untuk tenang, nyuruh ibunya untuk sabar. Mudah-mudahan kita punya solusi, kita punya jalan keluar untuk melunasi hutang-hutang yang membuat ibu sangat terbeban seperti ini. Nah, di hari itulah ya, Bobby ini mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan sekali yang selama ini disembunyikan oleh sang ibu. Bahwa kebangkrutan perusahaan yang dikelola oleh ibu. Ini salah satu penyebab atau salah satu faktornya adalah bapakmu. Bapakmu yang menyebabkan hutang-hutang ini timbul. Bapakmu yang minjem duit sama orang-orang itu dengan menjaminkan aset dari perusahaan yang ibu kelola. Dan sekarang, setelah bapakmu menghabiskan uang itu untuk apa, ndak tahu kemana, bapakmu pergi meninggalkan ibu. Setelah ibu ndak punya apa-apa lagi. Ibunya sangat sedih sekali ketika menceritakan hal tersebut. Bobby marah di sini sama ibunya. Kok ibu baru cerita sekarang? Kenapa ibu ndak ngomong dari kemarin-kemarin, Bu? Ketika aku tanya, kok bisa? Apa penyebab perusahaan ibu bangkrut? Ternyata bapak biang keroknya. Nah, Bobby yang mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan ini, beliau pun berniat untuk mencari keberadaan bapaknya untuk minta pertanggungjawaban agar dapat membayar hutang-hutang tersebut, agar bapak yang dikejar sama rentenir-rentenir itu jangan ibu. Bobby sudah mencoba mencari ke tempat-tempat yang sering didatangi bapak, bahkan mendatangi keluarga-keluarga bapak, namun bapak tidak ada di sana. Orang-orang yang ada di sana, keluarga-keluarga bapak tidak tahu ya, bapak itu ada di mana. Lantas Bobby di sini kembali melakukan aktivitas rutinitasnya sehari-hari dan mencoba untuk membuat dirinya tenang, santai dengan keadaan yang membuat Bobby ini sedikit terdesak lah sebenarnya. Terdesak untuk berbuat sesuatu yang tidak tahu apa yang harus Bobby lakukan untuk dapat melunasi hutang-hutang ibu. Yang mana setelah kedatangan kolektor-kolektor itu ke rumah, sikap atau perilaku ibu di sini semakin berubah. Pada suatu ketika, Bobby di sini merasa tidak enak ketika dia sedang ada di tempat kerja. Bobby minta izin sama bosnya untuk pulang. Pulanglah Bobby. Setibanya di rumah, perasaan tidak enak yang dirasakan Bobby ini ternyata ada signal dari apa yang tengah dilakukan oleh si ibu. Ketika Bobby masuk pintu depan, yang mana biasanya pintu depan rumah itu dikunci. Kalau ibu sedang ada di dalam, pintu itu pasti selalu dikunci. Takut adik yang usia 10 tahun ini keluyuran keluar. Jadi ketika Bobby pulang siang, dia tidak ketok-ketok pintu lagi, dia buka pintu, itu tidak dikunci, masuklah si Bobby. Nah, pas Bobby masuk, dia melewati ruang tengah, mau menuju ke arah dapur, niat hati mau ngambil segelas air karena jalan dari toko sampai ke rumah haus siang-siang. Setibanya di dapur, Bobby di sini terkejut melihat ibunya sedang menggantung tali. Masa-masa tersebut terus di sini melakukan pekerjaan di tempat servis komputer. Di sela-sela Bobby melakukan pekerjaannya menyervis komputer di tempat itu, di sana ada 3 orang teknisi servis komputer juga, yang mana 3-tiganya adalah karyawan tetap di toko tersebut. Mereka ini tengah membicarakan sebuah warung kelontongan yang ada di ujung jalan, dekat dari toko komputer tersebut. Salah satu dari mereka bertiga mengatakan, lu tahu nggak? Sadar nggak? Kalau toko kelontongan itu berdiri, awalnya sepi. Sekarang lu lihat deh, belum setahun. Anak-anak dari si yang punya toko kelontongan, itu lihat deh, pakaiannya udah nyentrik. Bahkan ya, pakai mobil satu-satu. Rame, tokonya rame sekali. Aku khawatir loh, jangan-jangan ada yang pakai pesugihan di sana. Nah, Bobby ini terus lah ya mendengarkan cerita dari 3 orang temennya yang sambil ngegosip ini. Mereka saling bertukar pendapat, ada yang mengatakan, ada yang pakai tuyul, pesugihan tuh nggak mungkin, bisa kaya cepat mendadak kayak gitu.
memang pesugihan bisa bikin orang kaya mendadak, tapi resikonya pakai tumbal segala macam. Yang mana pembicaraan 3 temannya si Bobby ini menceritakan orang yang menggunakan pesugihan ini merupakan hal baru, ya, hal yang baru didengar oleh Bobby. Pesugihan. Apa itu pesugihan? Kok tiba-tiba bisa bikin kaya mendadak? Kok tiba-tiba bisa sukses? Apa iya pesugihan itu bisa mendatangkan uang? Dari hari itulah Bobby ini terngiang-ngiang di telinganya, di pikirannya terus, mencari tahu apa itu pesugihan. Di pikirannya di sini, tertanam sudah kalau pesugihan itu bisa bikin kaya mendadak. Berbagai informasi di sini dicari sama si Bobby. Mulai dari melihat tempat yang diceritakan oleh teman-temannya. Warung kelontongan itu memang ramai sekali. Beda dengan warung-warung yang lain. Tapi Bobby tidak tahu ciri-ciri warung pakai pesugihan itu gimana. Bobby lantas di sini tidak dapat menyimpulkan orang ini sukses dari pesugihan. Tidak puas dengan apa yang dilihatnya. Bobby masih menganggap pesugihan ini bisa mendatangkan uang cepat, banyak, uangnya bisa datang, bisa jadi kaya lagi Bobby. Beliau lantas mencari tahu informasi pesugihan dengan orang-orang tua-tua yang ada di sana. 1 orang ditanya, tidak tahu. 2 orang ditanya, tidak tahu. Sampai Bobby ini keliling, nanya sama tua-tua yang ada di sana. Dan salah satu orang tua yang ada di sana mengatakan, kalau kamu mau cari pesugihan, kamu temuin saja saudaraku yang ada di ujung kulon sana. Yang mana ujung kulon yang dikatakan di sini bukan ujung kulon yang provinsi atau desa Tunda, tapi ujung kulon itu bahasa untuk menunjukkan bagian ujung dari desa ini. Kamu datang ke sana, dikasih alamatnya sama si tua-tua ini, sama orang tua ini. Namanya ini, rumahnya di sini. Bilang saja kalau ketemu, kamu dapat alamat dari aku, dari Mbah. Kalau kamu mau tahu apa itu pesugihan, kalau kamu mau mencari pesugihan, carilah di sana. Nah, Bobby dapat alamat orang yang tahu, orang yang bisa mendatangkan atau memberikan pesugihan. Dia tidak buang-buang waktu. Dia langsung mendatangi rumah orang tersebut sesuai alamat, bertemu dengan orang tersebut. Di sini kita katakan saja sebagai Ki Kuncen. Ki Kuncen mengiyakan kalau aku tahu pesugihan itu apa. Aku tahu gimana caranya bisa melakukan ritual pesugihan. Kenapa? Kamu mau? Masih muda kok, sudah mau mencari pesugihan. Bertemunya Bobby dengan Ki Kuncen. Di sini saya akan memulai menceritakan apa-apa saja ritual pesugihan yang dilakukan oleh Bobby. Saya menceritakan kisah ini hanya sekedar untuk menggambarkan kepada sahabat-sahabat semua apa yang telah terjadi yang dialami oleh Bobby. Bukan untuk ditiru, bukan untuk dicari di mana lokasi tempat kediaman Ki Kuncen. Ingat, pesugihan bukan untuk dibuat. Melakoni ritual pesugihan. Ki Kuncen di sini menanyakan kepada Bobby, ada masalah apa? Sehingga kamu, anak muda, nekat ingin melakukan ritual pesugihan. Apa kamu tahu? Apa itu ritual pesugihan? Apa kamu sudah pernah mendengar resiko orang yang melakukan ritual pesugihan dengan mendapatkan kekayaan? Pasti orang tersebut memberikan imbalan pada demit yang akan mengabulkan keinginan mendapatkan kekayaan, kejayaan tersebut. Bobby yang sama sekali tidak mengetahui apa itu ritual pesugihan. Bobby sama sekali tidak pernah terlintas di pikirannya bakal masuk ke ranah ritual pesugihan ini. Beliau jujur mengatakan kepada Ki Kuncen, "Enggak, Ki. Aku cuma mendengar orang yang melakukan ritual pesugihan itu bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat. Itu yang kucari. Aku tidak peduli resiko apa yang harus kuhadapi di masa yang akan datang nanti. Yang penting, aku dapat melunasi hutang yang membuat ibuku hampir mati bunuh diri." Bobby mulai menceritakan permasalahan keluarganya yang sangat berat sekali, sehingga membuat ibunya 2 kali mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Setelah Ki Kuncen mendengar semua
cerita dari Bobby, permasalahan besar yang dihadapi Bobby yang membuat ibunya depresi. Ki Kuncen di sini turut prihatin dan memberikan Bobby pertolongan dengan menunjukkan cara melakoni ritual pesugihan. Ki Kuncen mengatakan, pesugihan yang kupegang ini ada beberapa macam pesugihan. Namun untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang dari alam gaib secara instan, ya kita harus mencoba satu persatu lelakon pesugihan ini. Yang mana nanti berhasil, ya itulah jalan yang harus kamu tempuh. Tapi kamu harus tahu dulu, anak muda, sebelum lelakonan ini kamu jalankan, satu yang harus kamu tanamkan. Kamu harus benar-benar yakin dengan apa yang kamu lakukan ini. Walaupun sosok itu tidak mewujudkan dirinya, sosok itu tidak berbentuk apa, tidak mewujud seperti apa, namun kamu harus yakin sosok itu ada dan sosok itulah yang akan memberikan kamu pertolongan. Tidak ada lagi pertolongan lain selain sosok yang akan memberikanmu kekayaan tersebut. Dalam arti kata, Bobby di sini harus membuang imannya, melepaskan kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Lelakon pesugihan yang diambil oleh Bobby yaitu meminta harta kekayaan dengan menukarkan nyawa keluarga dari Bobby. Si Aki Juru Kunci pun memberikan syarat-syarat untuk menjalankan lelakon pesugihan yang karena Bobby ini berkeinginan ya dalam hatinya itu melakukan ritual pesugihan ini tujuannya cuma satu, bisa dapat duit untuk melunasi hutang-hutang yang membebani sang ibu. Hari pertama Bobby bertemu dengan Ki Kuncen. Di sini membuat Bobby sedikit tahu, sedikit paham apa itu yang namanya ritual pesugihan. Bobby mengira ketika bertemu, ketika dijelaskan, beliau langsung dapat melakoni ritual pesugihan tersebut. Ternyata tidak. Harus ditentukan dulu harinya, tanggalnya. Harus ditentukan dulu sesuai dengan primbon-primbon yang dipegang sama si juru kunci ini, di mana hari yang ditetapkan oleh si juru kunci pesugihan. Ini Bobby disuruh menunggu dari hari pertama bertemu dengan si juru kunci, ini menunggu sekitar 14 hari sampai hari yang ditentukan. Selama 14 hari menjelang hari ritual pesugihan akan dilakukan sama si Bobby. Si Aki Juru Kunci di sini memberikan pesan kepada si Bobby pertama, menjelang 14 hari ini. Kalau kamu masih beribadah, kalau kamu masih menjalankan ibadahmu, kamu tinggalkan dulu ibadahmu. Ya, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, kamu tinggalkan dulu. Selama 14 hari ini, kamu tidak boleh memakan makanan yang mengandung unsur darah. Seperti contoh, Bobby tidak boleh memakan daging hewan. Bobby tidak boleh memakan telur dari unggas, dan Bobby juga tidak boleh meminum susu dari hewan ternak. Selama 14 hari itu, Bobby menjadi vegetarian. Setelah 14 hari dilalui sama Bobby, Bobby kembali datang ke rumah si juru kunci. Beliau tidak diberikan pesan untuk bawa apa, sama sekali tidak dipesankan bawa dupa, bawa kembang setaman, sama sekali tidak. Bobby datang tanpa membawa perlengkapan apapun. Ternyata di hari yang ditentukan ya, sama si Aki Juru Kunci, mereka di sini belum melakukan ritual utama dari pesugihan tersebut, belum. Di hari itu, si Aki Juru Kunci pesugihan ini membawa Bobby pergi ke sebuah sungai, ya, sungai kecil yang ada di sekitaran tempat tinggal si Juru Kunci pesugihan ini, di sekitaran jam 10 malam sampai jam 2 dini hari. Dengan keadaan telanjang bulat, Bobby di sini disuruh berendam di air sungai tersebut. Bobby berendam sampai sebatas dagunya ini, ya, terbenam air. Bobby tidak boleh keluar dari air sampai waktu yang ditentukan oleh si Aki Juru Kunci. Setelah disuruh berendam selama semalaman itu, Bobby di sini ya, disuruh naik. Setelah naik, dibawa kembali ke rumah si Aki Juru Kunci pesugihan. Bobby di sini diberikan minyak. Ya, minyak yang digambarkan oleh Bobby, kalau saya menyebutnya itu adalah minyak duyung. Biasanya minyak duyung itu digunakan untuk ngolesin benda-benda pusaka. Nah, minyak duyung itu ya, diberikan kepada si Bobby ini sama si Juru Kunci pesugihan, dengan Bobby harus mengoleskan si minyak duyung ini di setiap pagi
itu di bagian kuku jempol sebelah kiri, sebelah kanan. Dan ketika Bobby mau tidur, minyak duyung itu kembali dioleskan di bagian kuku sebelah kiri dan di bagian kuku sebelah kanan. Ketika Bobby tidur dengan mengoleskan minyak duyung itu di bagian kuku sebelah kiri, sebelah kanan, jangan heran, jangan takut nanti kalau tidur kamu terganggu dengan suara-suara yang aneh. Tiba-tiba kamu merasa hawa di ruangan atau di kamar tempat kamu tidur dingin, dan kamu jangan terkejut nanti ketika kamu melihat ada sosok penampakan yang menakutkan atau yang tidak pernah kamu lihat. Sosok yang mendatangi kamu, sosok yang terlihat sama kamu, itu sejatinya bukan sosok yang akan memberikan kamu pesugihan ini, tidak. Tapi itu adalah ajudan-ajudan atau prajurit-prajurit dari sosok gaib yang akan memberikan kamu kekayaan. Si Aki di sini mengatakan sabar. Melakukan ritual pesugihan dengan meminta uang dengan nominal yang besar sesuai keinginan kamu, ini bukan perkara yang mudah. 1001 lelakonan yang dilakukan oleh orang-orang yang serakah kayak kamu. 1 dari 1000 orang yang melakukan lelakonan ini ya mungkin 1000-nya gagal, 1-nya yang berhasil. Mungkin kalau kamu sabar, kalau kamu tekun, kalau kamu yakin percaya dengan apa yang kamu jalankan sekarang, kamu akan menjadi 1 orang dari 1000 yang gagal. Percayalah, si Aki mengatakan. Dan si Aki di sini kembali menjelaskan apa-apa saja nanti yang harus dipersiapkan, apa-apa saja nanti yang harus dilakukan sama si Bobby. Nah, si Aki juru kunci di sini mengatakan kepada Bobby, siap-siap kamu anak muda. Apa yang akan kamu tukarkan nanti untuk bisa mendapatkan uang yang kamu inginkan? Kamu tidak mendapatkan uang yang kamu inginkan ini secara cuma-cuma, tidak. Kamu harus menukarnya dengan sesuatu. Sesuatu yang dikatakan Aki di sini ditanyalah sama si Bobby, apa Ki? Sesuatu apa yang harus aku tukarkan? Tumbal. Kamu harus menumbalkan salah satu anggota keluargamu, anggota keluarga kandung. Semakin besar nilai dari tumbal yang akan kamu berikan, semakin besar pula uang yang akan kamu dapatkan. Sebagai gambaran, Bobby ini membutuhkan uang tunai, ini nominalnya hampir mencapai 3 miliar rupiah, 2 miliar lebih. Ketika Bobby memberikan tumbal yang tidak sesuai dengan keinginan dari si pemilik pesugihan ini, nominal uang yang dibutuhkan oleh Bobby ini tidak dapat terpenuhi. Si pemilik pesugihan ini akan melihat tumbal yang kamu berikan. Kalau tumbal yang kamu berikan dirasa tidak cocok ditukarkan dengan nominal uang yang kamu inginkan, kamu harus mengganti dengan tumbal yang lain yang sesuai dengan nominal uang yang kamu inginkan. Tapi terserah, kalau kamu terima-terima aja dengan tumbal yang kamu beri dengan nominal uang yang tidak sesuai dengan harapan, ya terserah. Silahkan kamu lakukan ritual tersebut, tapi ingat, sekali melakukan ritual ini tidak dapat diulang untuk kedua kalinya. Walaupun kamu menyediakan tumbal yang spesial, ritual pesugihan ini hanya dapat dilakukan 1 kali seumur hidupmu. Bobby di sini mulai berpikir keras dia. Tumbal yang harus diserahkan ini adalah keluarga kandung, saudara. Siapa yang akan aku serahkan? Sedangkan Bobby di sini cuma bertiga, ibu sama adiknya. Dan si Aki mengatakan tumbal itu harus sesuai dengan keinginan dari si pemilik pesugihan. Kalau tumbal itu tidak sesuai menurut si pemilik pesugihan, nominal uang tidak akan sesuai pula diberikan. Nah, Bobby di sini bertanya-tanya di dalam hatinya, siapalah ya yang akan aku tumbalkan nanti. Nah, sampai di mana semua prosesi ritual pesugihan ini hampir selesai dilakukan oleh Bobby. Di malam terakhir Bobby mengoleskan minyak duyung di jempol tangannya. Setiap Bobby mau tidur, ini kurang lebih sudah hampir 2 minggu. Tapi selama itu tidak ada kejadian-kejadian aneh, Bobby tidak merasakan hal-hal aneh. Tapi di malam itu entah, tiba-tiba saja Bobby merasa kok kayaknya cuaca di ruangan atau di kamar tempat Bobby tidur kok malah kayak dingin. Tapi dinginnya kayak bukan hembusan angin atau udara yang dingin. Dingin itu memang suasana yang dingin, hening, mencekam, dan membuat merinding.
Bobby tidak dapat memejamkan matanya pada malam itu. Dari jam 11 malam, dia mencoba untuk tidur. Dipejamin matanya Bobby, tapi sama sekali tidak bisa dia tertidur dengan lelap. Baru terkelap sebentar, baru merem sebentar ya, baru tertidur sebentar lah istilahnya. Bobby sudah terbangun. Terjaga mendengar suara geraman yang cukup menakutkan. Suara itu seakan-akan berada di sekitaran Bobby, tapi wujudnya tak terlihat. Diperhatikan Bobby di setiap sudut kamarnya, sampai di bagian atas ya, di bagian atap dari rumah tersebut kan tidak ditutup sama plafon, jadi susunan genteng itu terlihat. Di situ ada kayu-kayu alang, ya, kayu-kayu penyangga dari atap tersebut. Diperhatikan Bobby, mungkin aja di situ ada musang atau ada kucing lagi bekarat atau lagi berantem. Suara geramannya mirip dengan suara kucing, tapi suaranya sangat parau sekali. Namun setelah Bobby memperhatikan, tidak ada sosok itu. Yaudah, Bobby di sini kembali mencoba untuk tidur. Dia rungkup atau tengkurap ya kalau bahasanya. Dia tengkurap, kepala bagian belakangnya ini ditutup pakai bantal biar Bobby tidak dapat mendengar suara geraman yang menakutkan itu. Kurang lebih sekitar 10 menit lah Bobby mencoba untuk menutupi bagian kepala belakangnya, nutupin telinganya dengan bantal. Bobby merasa kok belakangku ini, pundakku kayak ada yang naikin ya. Makin lama kok makin berat. Yang dirasakan Bobby itu kayak ada telapak kaki, tapi telapak kakinya panjang tapi pipi kecil, nggak lebar, cuma terasa panjang aja, cuma satu telapak kaki. Dan sesekali ujung-ujung jari dari telapak kaki itu seperti memiliki kuku-kuku yang tajam. Sedikit demi sedikit ya, digerakkan oleh sosok tersebut, dan kuku yang tajam itu menggores bagian pundak belakang Bobby yang pada malam itu beliau tidur tanpa menggunakan baju. Terasa kok ada yang gores-gores. Telapak kaki itu semakin lama semakin berat ya, menginjakkan kakinya ke tubuh, ke bagian pundak belakang Bobby. Di sini beliau pun mencoba untuk membalikkan badannya. Bagian punggungnya tidak bisa bergeser, tapi bagian bahu dan bagian lehernya dapatlah ya, perlahan digeser sama Bobby. Bantal yang menutupi bagian belakangnya pun sedikit demi sedikit dibuka sama Bobby untuk melihat sosok apa yang ada di belakangku. Ketika Bobby dapat melihat ke arah bagian belakang, alangkah Bobby terkejut. Di situ sudah berdiri sosok jin yang tinggi sekali. Bahkan saking tingginya sosok tersebut, sosok itu tidak terlihat. Bagian pinggang ke atas itu tidak kelihatan. Yang terlihat itu cuman bagian betis, bagian paha, sama bagian pinggang. Bagian pinggangnya itu menembus bagian atap rumahnya si Bobby. Alangkah tingginya sosok ini. Bobby mau berteriak, tapi di sini dia ingat, dia sadar bahwa sosok itulah yang sudah hampir 2 minggu ini ditunggu kedatangannya oleh Bobby sebagai petanda. Ritual pesugihan selanjutnya akan bisa segera dilaksanakan. Nah, di hari itu Bobby segera menemui si juru kunci ya, mengabarkan apa yang ditunggu ini udah datang. Perwujudannya sudah dapat dilihat dan sosok itu ya benar-benar nyata. Apakah ritual pesugihan selanjutnya dapat dilaksanakan? Aki juru kunci mengatakan di sini nanti dulu. Coba kita lihat dulu primbonnya. Hari apa, malam apa, wetonnya apa, disesuaikan dengan wetonnya kamu, biar ndak bentrok, biar ritual ini tidak ada gangguan. Jadi prinsip weton itu adalah kepercayaan Jawa kuno ya, yang mana weton ini menurut orang-orang Jawa terdahulu, mereka sangat percaya sekali weton ini ada unsur keberuntungannya. Weton ini kalau salah menetapkan weton ini akan menimbulkan bala. Jadi weton ditentukan dulu sama si Aki juru kunci. Setelah ketemu hari, tanggal, waktu yang tepat, barulah ritual pesugihan itu dilakukan. Untuk melakukan ritual ini, kamu tidak boleh memberi tahu siapapun ya, orang dekat, ibu, adik, bapak, saudara. Sama sekali mereka tidak diperbolehkan untuk tahu kamu melakukan ritual ini. Setelah kamu berhasil nanti melakukan ritual pesugihan, berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan, si Aki di sini meminta sama si Bobby secara pribadi, Bobby harus mengeluarkan sejumlah uang atau biaya ya, yang harus digantikan Bobby karena si Aki ini membantu Bobby untuk mendapatkan atau menjalankan ritual pesugihan tersebut. Kesepakatan di sini sudah dilakukan Bobby dengan si Aki juru kunci. Pokoknya kalau berhasil,
Sejumlah uang pada saat itu, si Aki ini dijanjikan persenan oleh si Bobby. 10% dari hasil ritual pesugihan ini akan diberikan kepada si Aki juru kunci pesugihan. Nah, tibalah di mana ritual pesugihan ini diselenggarakan. Yang mana lelakon ritual pesugihan yang dilakukan pada malam itu dilakukan di sebuah tempat yang mana itu adalah rumah yang sudah tua, sudah lama ditinggalkan sepertinya Bobby bilang. Ya, rumah kosong terdapat ya di pinggiran hutan. Sama sekali terpencil ya. Di kiri kanan itu tidak ada pemukiman warga, kayak villa terbengkalai kayak gitulah. Yang mana si Aki mengatakan kalau ini dulu adalah rumah majikanku. Karena beliau sudah meninggal, jadi rumah ini aku manfaatkanlah untuk kepentinganku melakukan ritual-ritual persembahan di rumah tersebut. Bobby di sini ditempatkan di sebuah kamar. Di kamar tersebut tidak ada lampu. Sumber penerangan yang diletakkan si Aki juru kunci di ruangan atau di kamar tersebut hanyalah sebatang lilin yang ukurannya pun tidak terlalu besar. Bobby di sini menanyakan kepada si Aki, "Ki, itu lilin kira-kira bisa ndak bertahan lama ya? Kalau nanti di tengah ritual pesugihan ini lilin itu mati, aku merinding juga loh Ki, sendirian di rumah kosong seperti ini." Si Aki mengatakan itu adalah syarat. Lilin yang ukurannya kecil itu tidak akan berpengaruh dari ritual pesugihan yang akan dilakukan Bobby. Percaya ndak percaya nanti kamu lihat saja sendiri. Lilin itu tidak akan berkurang sedikit pun. Walaupun kamu sudah menghabiskan waktu semalaman di sini. Karena ketika aku keluar meninggalkan kamu sendirian di rumah ini, kamu mulai melafalkan mantra-mantra yang sudah aku berikan nanti. Suasana atau waktu di ruangan ini seakan-akan berhenti. Kamu akan merasakan keheningan yang tidak pernah kamu rasakan. Di saat keheningan itu datanglah sosok makhluk gaib yang akan memberikan kamu harta kekayaan. Itu sudah ada di sekitaran kamu. Kalau nasibmu beruntung, kamu akan dapat melihat sosok perwujudan yang akan memberikanmu kekayaan. Tapi, kalau memang sosok itu tidak ingin memperlihatkan wujudnya, kamu di sini cuman diberikan isyarat dari beberapa sajian yang sudah kita siapkan, itu akan ada pergerakan. Yang mana ketika nampan yang berisi buah-buahan itu bergerak, atau buah-buahan berkurang turun ke bawah, berarti di situ menandakan tumbal yang akan kamu serahkan tidak sesuai dengan keinginan si pemilik pesugihan. Namun, ketika kamu menyerahkan tumbal yang ingin kamu persembahkan, ya, tandanya bisa kamu dapat, tandanya bisa kamu lihat, tumbal itu diterima, ayam ingkung yang ada di nampan seketika itu akan hilang, akan lenyap secara misterius. Itu menandakan tumbalmu sudah diterima dan tumbalmu sudah dibawa. Kamu harus yakin. Dalam kondisi apapun nanti kamu di dalam, kamu merasa takut, jangan pernah sekalipun kamu melafalkan baca-bacaan yang ada kaitannya dengan keagamaan kamu. Jadi tidak boleh ngucap istighfar, kaget, astagfirullahaladzim, itu tidak boleh. Itu akan membatalkan ritual pesugihan dan akan menimbulkan petaka untuk kamu. Ya, dah diingat semua. Aki pun di sini meletakkan sajian-sajian yang sudah disiapkan, termasuk ayam ingkung dan senampan buah-buahan diletakkan bersampingan. Di tengah-tengahnya itu ada prapenan atau bara api sudah ditaburi dengan kemenyan, ditambah lagi di sekelilingan tempat tikar ya, di atas tikar tempat duduknya si Bobby, di setiap sudut ini sudah diletakkan gelas yang berisi pasir dan di pasir tersebut ditancapkan dupa. Ketika suara langkah si Aki juru kunci terdengar meninggalkan rumah tersebut, langkah kakinya semakin terdengar menjauh dan menghilang di keheningan malam pada malam itu. Awalnya di sini Bobby merasakan ketakutan yang sangat luar biasa sekali. Auranya beda sekali, sangat mencekam. Apa yang dikatakan si Aki juru kunci pesugihan memang terbukti. Beberapa saat setelah Bobby sendirian di ruangan tersebut, setelah Bobby melafalkan mantra-mantra yang sudah disuruh Aki baca ya ketika dia sendirian, mantra-mantra untuk memanggil sosok gaib tersebut, seketika di sini lilin yang ukurannya kecil yang ada di samping sebelah kanan Bobby itu udah tidak goyang lagi apinya. Seakan-akan ruangan tempat Bobby berada pada malam itu adalah ruang hampa tanpa udara.
Lilin itu sama sekali tidak gerak apinya, seakan-akan tidak ada angin yang menggoyangkan api dari lilin tersebut. Cahayanya pun di sini semakin lama semakin terang, dapat menerangi setiap sudut dari kamar tersebut. Bobby di sini terus membacakan mantra-mantra sambil menunggu tanda-tanda kehadiran dari sosok gaib tersebut. Tanda-tanda kehadiran sosok gaib tersebut mulai dirasakan Bobby ketika dia merasa kalau seluruh bulu roma yang ada di tubuhnya ini seketika berdiri dengan serentak. Ketika Bobby sadar, sosok itu sudah berada di ruangan tempat Bobby duduk. Beliau pun di sini melanjutkan ritual untuk menyerahkan tumbal. Ritual menyerahkan tumbal di sini Bobby hanya perlu mengucapkan atau Bobby ini harus berikrar ya dengan sosok yang tidak terlihat tersebut dengan bersungguh-sungguh ya, dengan yakin bahwa ikrar yang akan diucapkan Bobby ini tidak akan dilanggarnya. Dengan ikrar yang diucapkan Bobby, sosok itu dapat luluh hatinya dan mengabulkan keinginan Bobby dan menerima tumbal yang diserahkan Bobby. Bobby di sini mengawali ikrar tersebut dengan jampi-jampi dengan bacaan yang sudah diberitahu oleh si Aki Juru Kunci Pesugihan. Setelah itu Bobby mengatakan, "Eyang, Mbah, Aki, penguasa yang ada di tempat ini, penguasa yang sengaja aku undang datang ke perjamuan ini. Aku di sini datang membawa syarat. Aku di sini datang dengan ritual-ritual yang telah aku lakukan sesuai dengan ketentuan yang engkau berikan. Aku datang ke sini dengan membawa harapan agar Aki, Eyang, sesepuh gaib yang ada di sini dapat memberikan aku uang untuk melunasi hutang yang membebani keluargaku. Cukup untuk melunasi hutang-hutang itu sudah membuat aku mengucapkan terima kasih dan aku di sini membawakan tumbal." Nah, setelah Bobby mengucapkan ikrar tersebut, ya, Bobby di sini lantas harus membayangkan siapa yang akan ditumbalkannya. Nah, di sini awalnya Bobby berencana untuk menumbalkan adiknya. Mulai di sini Bobby membayangkan perwujudan adiknya itu hadir di hadapan Bobby. Dengan keyakinan, Bobby membayangkan raut wajah adiknya itu terlihat jelas. Rambutnya gimana, telinganya gimana, hidungnya gimana, pipi, alisnya gimana. Raut wajahnya tergambar jelas, seakan-akan ya sosok anak itu ada di hadapan Bobby. Bobby terus membayangkan sosok itu sampai wujudnya memang benar-benar nyata ada di hadapan Bobby. Tapi sebelum sosok itu benar-benar nyata, ya, bayangan itu dapat dilihat nyata oleh si Bobby. Seketika di sini terlintas raut wajah ibunya yang terlihat sangat sedih sekali, membuyarkan bayangan sosok adik yang ada di hadapan Bobby yang akan ditumbalkannya ini seketika buyar. Raut wajah ibunya di sini terlihat sangat jelas sekali. Raut wajah dengan menahan tangis, dengan rasa kesedihan yang sangat mendalam sekali. Beberapa kali Bobby di sini mencoba untuk memecah atau membuyarkan bayangan raut wajah ibu yang sedih, kembali ya, berkonsentrasi membayangkan wajah adiknya hadir, sosok itu mewujud di hadapan Bobby, tapi tidak bisa. Di sini Bobby sadar, mungkin ketika aku menumbalkan adik, orang yang paling merasa disakiti atau merasa ya kehilangan lah pasti ibu. Sampai di mana Bobby ini sadar dengan apa yang terjadi pada saat itu, ya, mungkin ini adalah tanda-tanda bukan adik yang harus aku tumbalkan. Ya, mungkin kalau adik yang aku tumbalkan, pasti orang yang paling merasa kehilangan adalah ibu. Lantas Bobby di sini kembali berpikir, siapa saudara kandung yang akan aku tumbalkan? Nah, terlintas di sini bayangan bapaknya. Begitu terlintas bayangan bapak, Bobby pun langsung di sini berkonsentrasi mewujudkan bayangan bapaknya di hadapan Bobby, dan ketika sosok bapaknya Bobby sudah mewujud sempurna, bayangan itu sudah ada di hadapan Bobby. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bayangan itu sudah berdiri sempurna. Bobby mengatakan kepada sosok gaib yang ada di sekitaran Bobby dengan mengatakan, "Inilah tumbal yang akan kupersembahkan. Dengan tumbal yang kupersembahkan ini, aku berharap uang yang aku inginkan dapat penuh engkau berikan."
hal yang mengejutkan di sini pun terjadi. Bayangan sosok bapaknya si Bobby ini seketika menghilang, pecah kayak asap ditiup sama angin, terus hilang begitu saja, dan terdengar seperti suara seseorang yang tengah memakan sesuatu. Ya, suara orang tengah makan lahap, suara decapan yang terdengar sangat jelas sekali. Bobby di sini langsung tertuju matanya ke piring yang ada di hadapan Bobby. Bobby melihat ayam ingkung yang ada di atas piring di hadapan Bobby. Ini ya perlahan bergerak sendiri ya, bergeser. Piringnya masih tetap di situ, tapi ayamnya ini sudah berubah. Ayam itu udah tidak utuh lagi. Seperti ada yang merobeknya atau yang membelahnya menjadi dua bagian. Satu bagian sudah hilang dan satu bagian lagi itu bergerak dengan sendirinya seakan-akan bergeser keluar dari piring tersebut. Dan ketika ayam itu sudah berada di luar piring, Bobby di sini melihat ada sebuah tangan yang tiba-tiba menyambar ayam tersebut, dan seketika tangan yang terlihat besar dengan kuku panjang, dengan jari-jari yang sangat panjang dan besar sekali, setelah mencengkam ayam tersebut, sosok tangan itu pun menghilang. Dapat dipastikan, ritual persembahan dengan menumbalkan bapaknya si Bobby sudah diterima oleh si pemilik pesugihan. Ritual selanjutnya pun dilakukan oleh Bobby. Bobby di sini tinggal menunggu hasil dari apa yang telah dipersembahkannya. Sebelum mereka melakukan ritual pesugihan pada malam itu, di sore hari sebelum ritual itu diselenggarakan, si Aki dengan si Bobby di sini sudah mempersiapkan sebuah karung goni. Karung goni itu ya karung beras zaman dulu yang terbuat dari serabut ya. Karung goni itu jarang sekarang karung goni itu dapat ditemukan. Jadi karung goni itu sudah disiapkan. Si Aki menanyakan sama si Bobby, anak muda, kira-kira gambaran duit yang kamu inginkan itu banyaknya semana sih? Banyak gak duitnya? Banyak Ki, kalau kisaran 3 miliar itu banyak duitnya. Kira-kira kalau 2 karung goni cukup gak? Bobby melihat ukuran karung goni itu ya kalau diisi dia gak bisa terlalu padat. Kurang Ki, mungkin 4. Yaudah, aku bawa 4. Aki di sini mempersiapkan 4 karung goni dan 4 karung goni tersebut ditanam, digali, dibuat seperti kuburan, pakai batu nisan kepala, batu nisan kaki. Kuburan itu ya, dibuat di samping rumah si Aki juru kunci pesugihan. Isi kuburan itu adalah karung goni kosong. Nah, menurut si Aki nanti setelah ritual penumbalan berhasil, karung goni yang kosong yang kita kubur seperti mayat ini itu akan berisi uang sesuai dengan keinginan kamu. Dengan rasa was-was dan cemas, Bobby di sini menunggu si Aki juru kunci pesugihan datang ke ruangan atau ke rumah tempat Bobby melakukan ritual pada malam itu untuk menjemputnya keluar dari tempat tersebut. Nah, lama ya dari setelah bayangan bapaknya si Bobby menghilang dan Bobby melihat sosok tangan yang tiba-tiba muncul dan menghilang, ya mencengkam ayam, ya lama lah, kurang lebih sekitar 2-3 jam baru si Aki juru kunci pesugihan ini datang. Membawa si Bobby keluar dari ruang pesugihan tersebut, membawa Bobby kembali ke rumah si Aki juru kunci pesugihan. Seakan-akan si Aki juru kunci pesugihan ini tahu akan keberhasilan yang telah dilakukan si Bobby. Dah, kamu jangan pasang wajah-wajah cemas, kata si Aki. Dah, kita tinggal nunggu beberapa hari lagi. Tinggal nunggu hasil dari ritual yang kamu lakukan pada malam ini. Apa Ki? Bobby bertanya. Itu yang kita kubur kemarin. Kita tinggal tunggu uangnya masuk ke karung goni dan kita gali. Nah, dari malam itu tidak disebutkan sama si Aki juru kunci ini waktunya berapa hari, ya berapa lama duit yang ada di dalam kuburan itu, karung goni itu dipenuhi dengan duit. Tidak disebutkan, tapi si Aki mengatakan ya kamu pasti akan tahu nanti. Ketika duit sudah ada dalam karung goni dalam kuburan, kamu pasti dapat tanda-tandanya sendiri. Ya udah pulanglah kamu. Ketika kamu dapat tanda-tanda, dapat petunjuk, kamu segera ke sini, sama-sama kita bongkar. Petunjuk yang didapat Bobby ketika dia merasa kalau penantiannya ini sudah berakhir. Yang ditunggu-tunggu Bobby sudah dapat dilihatnya, yaitu karung goni di dalam kuburan itu sudah diisi dengan duit. Ini Bobby bermimpi. Beliau didatangi oleh sepasang suami istri
laki-laki yang usianya hampir setengah abad, parubaya lah, 50 tahun ke atas. Aki-aki dan nini-nini ini ya nyamperin Bobby yang sedang duduk di sebuah persimpangan jalan. Bobby yang duduk di sana menghadap ke arah utara. Si aki-aki dan nini-nini di dalam mimpinya si Bobby ini berjalan mendekati Bobby dari arah yang berlawanan. Seketika aki-aki tua itu berdiri di hadapan Bobby dengan mengatakan, "Cuk, ambillah apa yang sudah kamu tanam. Apa yang kamu inginkan itu sudah ada. Silakan kamu ambil. Tapi ingat, kamu baru memberikan 1 dari 2 bagian yang aku inginkan. Sedangkan aku sudah memberikan semua keinginan kamu sesuai permintaan kamu. Setelah kamu menikmati apa yang kamu dapat, apa yang aku berikan atas keinginanmu, 1 bagian dari apa yang aku inginkan, segera aku ambil dari kehidupan kamu." Apa arti ucapan dari sepasang suami istri yang telah memberikan apa yang diinginkan oleh Bobby? Ini memang adalah tanda-tanda bahwa apa yang ditunggu-tunggu Bobby, duit, itu sudah ada dalam karung goni yang ada di dalam kuburan. Tapi di sini kalimat terakhir dari sepasang suami istri ini membuat si Bobby ini bingung. Masih ada 1 lagi yang akan diambil. Siapa? Pasangan dari yang kamu tumbalkan. Pasangan yang aku tumbalkan. Bapak, ibu. Lah, perasaan aku cuma menumbalkan bapak. Kenapa? Ibu yang juga dipinta. Nah, si aki juru kunci pesugihan di sini, yo, langsung didatangin sama si Bobby. Bukan kedatangannya di sini langsung mengejar ingin menggali kuburan yang duit sudah pasti ada di dalam itu, enggak. Bobby di sini mengutamakan menanyakan hal yang membuat Bobby ini pikirannya jadi kacau balau. Dia menanyakan, kok di dalam mimpiku aku kayak rancu ya dengan apa yang telah aku lakukan. Aku menumbalkan 1 persembahan yang sudah diambil. Aku udah kasih. Tapi kok malah di dalam mimpi itu sosok laki-laki tua yang mengatakan telah memberikan apa yang aku inginkan, tapi aku belum memberikan sepenuhnya yang dia inginkan. Setelah aku menikmati apa yang aku dapat dari yang diberikan si laki-laki tua itu, nah laki-laki tua ini akan mengambil apa yang diinginkannya. Siapa Ki yang dimaksud? Apakah ada tumbal selanjutnya dalam ritual pesugihan ini? Aki juru kunci pesugihan pun di sini bingung. Karena sudah beberapa kali ritual pesugihan ini dilakukan oleh orang yang kepingin mendapatkan duit secara instan, tapi tidak pernah sampai ke tahap yang dilakukan oleh Bobby. Gagal di tengah jalan. Aki juru kunci pun di sini tidak dapat menjawab yang ditanyakan Bobby. Mereka di sini sama-sama mencoba untuk menggambarkan atau mentelaah arti dari mimpi tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa di sini ritual pesugihan ini tidak cukup dengan menumbalkan 1 nyawa. Uang yang diterima oleh Bobby ini akan ditukarkan dengan sepasang nyawa ibu dan bapak Bobby. Pasti sudah arti dari mimpi tersebut adalah sepasang tumbal yang harus diserahkan Bobby untuk mendapatkan uang untuk bayar hutang. Bobby di sini mundur teratur dari ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Walaupun pantangannya adalah mundur dari ritual pesugihan yang telah dilakukan. Ya, aku harus menumbalkan ibu bapakku. Kalau bapakku ya terserahlah, ambillah jadi tumbal. Toh juga semua masalah ini penyebabnya adalah bapakku, tapi ibuku. Aku melakukan ritual pesugihan ini demi menyelamatkan nyawa ibuku. Biar ibuku tidak stres, biar ibuku tidak gantung diri. Kenapa sekarang? Aku harus menumbalkan ibuku. Aki juru kunci pesugihan di sini tidak dapat berbuat banyak. Beliau pun mengatakan kepada si Bobby, ya maaf anak muda, Aki tidak pernah menjalankan ritual pesugihan ini sampai ke titik keberhasilan seperti sekarang. Keputusannya di tangan kamu. Aku pun di sini tidak dapat memaksa. Setelah Bobby mundur dari ritual pesugihan ini, beberapa hal aneh, beberapa kejadian aneh memang kerap kali dialami Bobby beserta keluarga di rumahnya. Seakan-akan teror-teror dari sosok makhluk gaib ini selalu datang di malam-malam tertentu, di jam-jam tertentu, mencoba untuk mengganggu atau mencoba untuk mencelakai ibu dari Bobby. Tapi dengan sigap atau dengan kewaspadaan ya,
Bobby ini menjaga ibunya, dan Bobby di sini tidak tinggal diam. Bobby pun menceritakan apa yang telah dilakukannya dengan orang yang mengerti tentang ilmu kebatinan, mereka yang iba dengan apa yang telah dialami. Bobby ditipu oleh sosok pemberi pesugihan yang minta tumbal 1 ternyata mau ambil 2. Mereka pun di sini mencoba untuk memberikan perlindungan, termasuk salah satu kiai, Pak Ustadz, yang mengangkat Bobby menjadi anaknya. Jadi pertemuan Pak Ustadz dengan si Bobby ini tidak banyak diceritakan sama Bobby ya, karena singkat sekali. Pertemuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Pak Ustadz mengetahui dari cerita Bobby, pengalamannya yang sangat kelam dan buruk sekali, dari masalah keluarga sampai dengan masalah solusi untuk mencari pesugihan ini, adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Namun seburuk-buruknya hamba ketika hamba telah meminta ampun, meminta maaf dengan bertobat. Doa-doa orang yang bertobatlah doa yang paling disenangi oleh Allah SWT. Bobby dituntun untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah SWT. Perlahan demi perlahan, teror yang dialami keluarga Bobby, ya, teror yang hampir mencelakai nyawa ibunya, ini lambat laun perlahan sudah mulai tidak dialami oleh ibunya lagi. Dan perlahan di sini ibunya Bobby pun ya sudah mulai agak tenang ya, dia depresinya tidak terlalu berat lagi. Ya, beliau di sini pun ya menerima keadaan kalau hutang tidak dapat dibayar, setidaknya beliau dapat mempertanggungjawabkan dengan tidak lari dari orang-orang yang menagih hutang. Kisaran 2 tahun Bobby ini diangkat anak oleh si Pak Ustadz. Selama 2 tahun tersebut, Pak Ustadz di sini membimbing si Bobby ini untuk mendalami ajaran agama. Selama 2 tahun ini juga lah Pak Ustadz membimbing Bobby juga untuk menjalankan bisnis. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun Bobby sudah cukup mengumpulkan uang dari hasil bisnis yang dijalankan Bobby dengan bapak angkatnya si Pak Ustadz. Beliau pun di sini berkeinginan untuk membawa ibu dan adiknya keluar dari kota tempat tinggal si Bobby untuk mencari kehidupan baru. Bobby pindah dari kota tempat dia tinggal, dari kota yang memiliki sejuta misteri di kehidupan masa lalu Bobby. Bobby hijrah dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai Bobby di sini memiliki anak, Bobby hidup tentram aman bersama istri, ibu dan adik laki-lakinya. Adik laki-laki Bobby yang dulu semasa kecilnya dibenci sama Bobby, sekarang menjadi sosok yang paling disayangi ya, selain ibu yang dimiliki oleh Bobby. Nah, itulah kisah misteri yang dialami oleh sahabat kita Bobby. Ya, beliau di sini ya agak sedih lah sedikit membagikan kisah ini, karena mengingat beliau pindah dari kota tersebut dikucilkan oleh keluarga karena kesalahan yang telah dilakukan oleh ibunya. Hutang, ya tetap hutang menjadi hutang. Walaupun sampai hari ini keluarganya Bobby belum dapat membayar hutang dengan nominal hampir 3 miliar ya. Nominal yang fantastik kalau menurut saya. Namun ya, hutang itu kan sudah menjadi perdata. Karena ibunya si Bobby di sini juga telah menjaminkan ya hartanya, yaitu lahan atau pabrik yang dikelola, garmen yang dikelola oleh ibunya si Bobby, menjadi jaminan hutang piutang. Dan uang dari hasil jual rumah, dari jual mobil, dari jual perhiasan, itu sekitar 2 miliaran terkumpul sudah dibayarkan untuk cicilan. Ya, tanda itikat baik dari si orang yang punya hutang untuk melunasi hutangnya itu sudah ada. Jadi mau dibawa ke ranah hukum gimana pun ini tidak bakal bisa, karena sudah ada itikat baik untuk dilakukan pembayaran. Dan di sini juga sudah dijelaskan bahwa ibunya si Bobby ini korban dari penipuan yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya Bobby di mana? Itu pertanyaan dari sahabat-sahabat kan. Bobby pun di sini tidak tahu gimana nasib ayahnya. Apakah ayahnya mati jadi tumbal atau ayahnya masih hidup menjadi seorang penipu? Itu yang dikatakan Bobby. Memang sedikit pedas, namun itulah gambaran rasa sakit hati Bobby yang dirasakan karena perlakuan ayah yang semena-mena. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Banyak hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini di bagian pertama, di part 1 di video sebelumnya, dan telah mendengarkan di bagian kedua di kisah ini. Bila ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian, mohon maaf. Jika ada sahabat yang ingin membagikan kisah, boleh kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Saya, Rio Wijaya, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.